Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin memberikan preview dari pertandingan Timnas Indonesia lawan Filipina yang merupakan pertandingan keempat bagi Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 dan yang akan dimainkan besok malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa Timnas Indonesia sejauh ini belum terkalahkan dan juga sudah bisa mencetak total 10 gol dan hanya kemasukan 2 gol. Namun dari segi permainan belum meyakinkan ya. Bahkan para pemain sering melakukan kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Dan juga ketika sudah mendapatkan peluang emas, justru gagal untuk mengkonversikan peluang tersebut untuk mencetak gol. Padahal kita tahu bahwa dari segi materi pemain, kita sebetulnya punya materi pemain yang berpengalaman. Karena mayoritas dari pemain yang berada di skuad kali ini sebelumnya juga tahun lalu bermain di Piala AFF, bahkan bisa lolos sampai ke final. Tapi tampaknya mental mereka belum begitu kuat, karena tampak jelas di pertandingan lawan Thailand ketika sudah unggul. Dari segi jumlah pemain, justru Thailand bisa menyamakan kedudukan. Dan ketika memang para pemain itu harus bisa mengontrol tempo permainan, justru mereka tetap keluar menyerang. Sehingga itu juga yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Thailand yang bisa justru menciptakan peluang ketika mereka hanya diperkuat oleh 10 pemain. Artinya memang tampak jelas para pemain dari Indonesia ini nggak tenang. Padahal sebetulnya ketika bermain di kandang sendiri, ya kan didukung oleh puluhan ribu supporter, sudah unggul dari segi jumlah pemain, ya harus tenang aja. Karena kan secara hitung-hitungan tuh kita sudah unggul. Unggul jumlah pemain, unggul bermain di kandang sendiri, sudah unggul juga 1-0. Tapi faktor mental ini tampaknya yang menghalangi para pemain untuk bisa meraih kemenangan yang memang diperlukan tuh di pertandingan lawan Thailand. Karena seandainya menang, ya sudah pasti Indonesia lolos ke babak semifinal. Tapi sekarang kan harus berjuang lagi nih di pertandingan terakhir. Dan pertandingan terakhir di fase grup ini juga bukanlah lawan tim yang lemah, bukanlah tim underdog. Meskipun kita lihat dari segi akhir ya Filipina gak bisa banyak berbuat lah di Piala AFF kali ini kan. Mereka hanya bisa menang lawan Brunei, tapi mereka kemasukan gol. Lawan Thailand mereka kalah, kemudian lawan Kamboja pun mereka kalah. Tapi mereka bermain di kandang sendiri. Memang mereka sudah gak mungkin bisa lolos, tapi tentu ada harga diri yang coba mereka pertaruhkan, yang coba mereka jaga. Jadi ketika bermain di kandang sendiri, tentu mereka akan coba untuk menyulitkan Timnas Indonesia. Apalagi untuk pertandingan ini, Jordi Amat dipastikan absen karena mendapatkan larangan bermain sebab dia mendapatkan akumulasi kartu kuning. Jadi dia sudah mendapatkan 2 kartu kuning ya sebelumnya teman-teman ya. Jadi dia harus absen di pertandingan ini. Apalagi sejauh ini kita tahu bahwa pertahanan dari Indonesia ini belum solid. Oke lah lawan Brunei gak kemasukan gol, tapi kan ya jika teman-teman nonton pertandingan tersebut, Brunei itu walaupun sempat juga diperkuat oleh 10 pemain, masih bisa menciptakan peluang loh. Nadio tuh ada melakukan 2 penyelamatan dari pemain Brunei ketika mereka hanya diperkuat oleh 10 pemain. Artinya kita nih punya masalah di lini pertahanan kita. Dari segi penyerangan sebetulnya dalam menyerang kita bagus saja, mau itu menyerang secara terbuka atau juga counter, bahkan bisa menciptakan banyak peluang, tapi masalahnya itu di finishing. Seperti yang sering saya jelaskan, kalau sudah bisa merancang serangan yang bagus, ya apakah itu melalui open play atau juga counter attack, end produknya itu harus ada. End produknya apa dulu? Pertama-tama menciptakan peluang, itu sudah bisa dilakukan oleh para pemain Indonesia. Tapi peluang saja tidak cukup, harus mengkonversikan peluang-peluang tersebut. Nah ini yang menjadi kesulitan bagi para pemain Indonesia. Betul lawan Brunei bisa menang dengan skor 7-0. Tapi kan Brunei juga bermain dengan 10 pemain untuk durasi waktu yang cukup lama. Dan ketika 11 lawan 11 Indonesia hanya bisa unggul 1-0. Jadi kalau saya ngelihat nih sekarang ada kesulitan bagi para pemain Indonesia nih dalam mempertahankan balance of play. Artinya dalam urusan membangun serangan, menciptakan peluang dan mencetak gol, kemudian dalam urusan bertahan. Jadi kalau permainannya gak bisa segera dibenahi, ya tentu akan sulit dong bagi kita untuk menjadi juara. Dan jangan juga bermimpi untuk sampai ke final, karena nanti lawan di semifinal akan lebih berat lagi. Apalagi kalau kita menjadi runner up, kemungkinan kita akan ketemu Vietnam. Kan sulit lawan Vietnam. Walaupun sulit itu bukan berarti mustahil, tapi akan menjadi mustahil kalau permainan gak bisa dibenahi. Kan tampak jelas sulit mengontrol bola, sering miss passing, gagal pressing. Ketika perlu pressing justru yang ada melakukan pelanggaran, dan ketika itulah para pemain dari tim lawan coba untuk memanfaatkan situasi dari bola mati. Dan kemudian kita tahu bahwa ketika menguasai bola di area pertahanan tampak terburu-buru para pemain untuk mengalirkan bola ke depan. Padahal ketika membangun serangan dari belakang itu harus berhati-hati.
harus benar-benar melihat temannya yang mana yang berada dalam posisi free, baru kemudian memberikan umpan. Kalau enggak, kalau direbut oleh pemain tim lawan itu jaraknya kan dekat dengan pertahanan. Nah tentu pemain tim lawan tersebut akan bisa cepat membangun serangan dan juga menciptakan peluang yang berbahaya. Jadi ketenangan ini yang harus dijaga oleh para pemain. Dan yang kedua yang paling penting, harus bermain agresif ketika bermain di pertandingan tandang. Ini kan bermain di Filipina, dan yang saya baca beritanya akan bermain di lapangan sintetis ya. Artinya ini harus benar-benar agresif dan markingnya ini harus benar-benar ekstra padat. Apalagi nanti ketika di lini pertahanan. Artinya area-area ini harus ditutup. Dan salah satu cara untuk bisa menyulitkan Filipina teman-teman adalah untuk membangun counter yang cepat. Karena sudah pasti Filipina bermain di kandang sendiri. Di pertandingan terakhir mereka di kandang sendiri, di mana memang setelah ini ya mereka nggak akan bermain di Piala AFF kan, sudah nggak mungkin bisa lolos, mereka akan bermain habis-habisan, ya nothing tulus, mereka akan keluar menyerang, jadi counter attack kita ini harus bagus. Dan kalau yang saya melihat pertandingan-pertandingan dari Filipina, mereka punya satu kelemahan teman-teman. Apa itu kelemahannya? Yaitu sulit recover position ketika mereka sudah keluar menyerang. Mirip seperti Indonesia, tapi mereka lebih parah, karena biasanya para pemain yang berada di defense itu ikut menyerang ya, dan kemudian center back ini sering terlambat turun. Jadi memang mereka sering kecolongan dari counter attack para pemain tim lawan. Dan juga faktor lain yang bisa menyulitkan Filipina itu adalah dengan memberikan crossing-crossing tinggi, karena mayoritas gol yang mereka kemasukan atau kebobolan itu adalah dari crossing-crossing tinggi yang dilakukan oleh para pemain tim lawan, sehingga mereka bisa mencetak banyak gol ke gawang dari Filipina. Kamboja saja bisa mencetak 3 gol, Brunei saja bisa mencetak 1 gol, Thailand sendiri bisa mencetak banyak gol, dan banyak yang mereka tim-tim lawan ini mencetak gol melalui umpan-umpan crossing tinggi. Jadi Filipina ini juga banyak kelemahan, tapi ini sekarang kan yang menjadi masalah adalah dari teknik permainan para pemain timnas Indonesia. Teknik permainan ini harus rapi dulu. Jadi jangan sampai ketika mau press justru melakukan pelanggaran. Kalau kebanyakan pelanggaran, apalagi dekat ke pertahanan kita, itu akan memberikan kesempatan bagi para pemain tim lawan untuk bisa menciptakan peluang dari situasi bola mati. Memang kita melihat sejauh ini para pemain timnas sulit bermain dengan level ketenangan yang dibutuhkan, tapi bukan berarti mereka gak bisa. Jelas mereka bisa. Ya caranya untuk bersabar ketika mereka menguasai bola dan mengambil keputusan pada momen yang tepat. Ketika mau passing, lihat dulu pemainnya dalam posisi free atau enggak. Ketika mau shooting, upayakan shooting itu ketika memang mereka sudah dekat ke kotak penalti pertahanan tim lawan, agar tidak mubazir. Karena kalau lebih banyak melepaskan shooting dari jarak yang jauh, ya tentu akan sulit untuk mendapatkan akurasi. Apalagi dari open play, gawang sudah terbuka saja sulit mencetak gol. Tapi saya optimis teman-teman, timnas Indonesia bisa menang lawan Filipina dan lolos ke babak selanjutnya ke semifinal atau minimal seri lah. Karena sebetulnya kan dari segi materi pemain kita jauh unggul lah. Apalagi kita masih punya Maklok kan yang akan bermain. Jadi ada Spaso juga, dan saya harapkan Spaso diberikan kesempatan tampil dari awal. Saya pikir dia akan bisa mencetak gol ya, apalagi kalau diberikan umpan-umpan crossing, dan juga dia perlu dimanja. Karena Spaso ini ketika bermain di Bali United, dia lebih sering mendapatkan umpan-umpan matang. Nah, umpan-umpan matang itu harus diberikan kepada dia. Oke lah, mungkin winger-winger juga bisa mencetak gol, tapi Spaso ini kan juga membutuhkan bola agar dia bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Memang kerja kerasnya Spaso memang luar biasa sejauh ini ya teman-teman. Dan juga pemain-pemain lain, cuman mereka harus lebih pintar lagi untuk bisa memanfaatkan setiap peluang yang mereka dapat untuk mencetak gol dan meraih kemenangan. Kita tunggu teman-teman, dan kita tetap support timnas Indonesia di pertandingan terakhir mereka di fase grup. Kita harapkan mereka berbuat yang terbaik dan mereka bisa lolos dari fase grup ini ke babak semifinal. Siapapun lawannya, kita jangan khawatir, dan tentunya para pemain Indonesia juga tidak boleh takut. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.